Selamat datang di channel Detik Info. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini. Banyak orang yang menginginkan posisi menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Ada sejumlah alasan yang mendasarinya. Beberapa di antaranya adalah adanya jaminan masa pensiun, pendapatan stabil, hingga risiko kecil dari pemecatan. Tak hanya itu, pendapatan PNS per bulan bisa dibilang paling stabil dibandingkan profesi lain karena dijamin negara. Selama negara tak mengalami kebangkrutan, PNS tetap menerima pemasukan setiap bulannya. Daya tarik menjadi PNS yakni selain menerima gaji pokok, ada sejumlah tunjangan PNS yang bisa diperoleh, take home pay. Salah satu tunjangan yang diterima PNS setiap bulan yakni tunjangan beras. Tunjangan beras atau yang juga dikenal sebagai tunjangan pangan adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan anggota keluarganya dalam bentuk natura, beras, atau dalam bentuk in-natura, uang, dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku. Tunjangan ini juga diberikan untuk anggota TNI dan Polri beserta anggota keluarganya. Besaran tunjangan beras diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 67 Tahun 2020 tentang tunjangan beras dalam bentuk natura dan uang. Aturan tersebut merupakan perubahan kelima atas Dirjen Perbendaharaan Nomor 67, PB, 2010 tentang tunjangan beras dalam bentuk natura dan uang. Tunjangan beras yang diterima PNS TNI dan Polri setiap bulannya yakni sebesar 10 kg beras atau uang untuk pembelian beras 10 kg dengan perhitungan Rp8.074 per kilogram. Sementara jika diberikan dalam bentuk uang tunai besarannya yakni Rp7.242 per kilogram untuk 10 kg dalam sebulan. Artinya, tunjangan beras dalam bentuk uang tunai yang diterima PNS, TNI, Polri dalam sebulan yakni Rp72.420 per orang. Sebagai informasi, tunjangan beras untuk PNS, TNI, dan Polri sudah ada sejak zaman Orde Baru yang diberikan dalam bentuk beras bulog setiap bulannya. Namun saat itu, tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang tunai. Pemerintah sempat mewacanakan mengembalikan tunjangan beras dari uang tunai untuk dialihkan dalam bentuk beras bulog, natura, sebagaimana era Presiden Soeharto. Tujuannya agar Bulog bisa menyerap lebih banyak beras petani sehingga bisa membuat harga gabah petani lebih stabil di pasaran karena naiknya permintaan. Selama pemerintahan Presiden Soeharto, uang APBN ditujukan untuk tunjangan beras dibayarkan langsung oleh negara ke Bulog, dan Bulog memberikan beras ke semua ASN di Indonesia. Beras natura yang diberikan kepada PNS saat itu merupakan beras kategori medium, meski seringkali beras tersebut dikeluhkan kualitasnya oleh penerimanya. Baru-baru ini Perum Bulog ingin menyiapkan beras sebanyak 10 kg per bulan untuk para TNI, Polri, dan PNS seluruh Indonesia. Jika bisa terrealisasi, setidaknya pangsa pasar beras yang bisa dikantongi Bulog mencapai 1,4 juta ton per tahun, yang dilansir dari okezone.com. Dirut Bulog Budi Waseso pun tengah minta dukungan kementerian untuk merealisasikan keinginan presiden ini. Kami tidak minta uang untuk menyerap, karena kami masih bisa meskipun biaya utang perbankan, kami masih sanggup menyerap, ujar dia. Menurut Buas, saat ini anggota TNI, Polri, dan ASN rata-rata mendapatkan tunjangan beras per bulan sebesar Rp7.400 per kilogram, Namun, harga real beras yang dikonsumsi sekitar Rp12.000 Buas juga berharap Kementerian Keuangan bisa menaikkan besaran tunjangan beras bagi para ASN, TNI dan Polri menjadi sebesar Rp10.769 per kilogram. Besaran tersebut sesuai dengan harga pasar dan bisa digunakan untuk membeli beras yang diproduksi oleh Bulog. Dengan tunjangan itu, Buas berujar, Bulog bisa menyiapkan beras dan langsung diterima oleh 3 kelompok. Demikian berita ini. Terima kasih telah menonton channel ini.